lagi dalam ibadah sekolah minggu. Pagi hari ini sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama dengan teman-teman kami dan kakak-kakak pembina kami. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami semua diberkati Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi ini kita bergembira, kita bersukacita karena kita adalah anak kesayangan Tuhan. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Sayang Disayang. Yesus
Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian Ku Ada Karena Anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada saat pagi hari ini. Kami tahu ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita yang dari Engkau Tuhan juga boleh Engkau hadirkan buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah meskipun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditaburkan saat pagi hari ini Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka boleh belajar menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau beracara dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau berkati guru yang akan melayani firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga,
murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tadi udah memuji Tuhan kan? Semuanya memuji Tuhan, amin. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Ya, adik-adik pernah gak sih dengar Roh Kudus itu siapa sih? Mungkin bertanya-tanya ya, Roh Kudus itu apa sih Kak Uli, atau nanya mama papa gitu, tapi nggak ngerti Roh Kudus itu siapa. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 12 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 19. Nah di situ diceritakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah teman kita, adalah penolong kita, penghibur kita yang selalu menemani kita ya. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus, kita kemarin merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu bilang kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapa. Nah adik-adik tahu gak sih kalau kita mau ditinggalin sama mama misalnya, ditinggalin papa, sedih gak sih? Sedih ya. Nah waktu itu keadaan murid-murid juga begitu. Murid-murid Tuhan Yesus itu ngerasain kesedihan yang sangat luar biasa. Mereka sangat sedih karena Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu akan ninggalin mereka. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan yang namanya penolong. Siapa itu penolong? Yaitu Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu yang membuat hati adik-adik selalu senang, selalu ngerasa kalau kita itu diingatkan. Nah kalau misalnya nih adik-adik berbuat salah ya, takut sama mama papa nanti ketahuan kalau aku salah, nanti ketahuan kalau
aku cubit adik misalnya. Nah, adik-adik, disinilah Roh Kudus mengingatkan di hati adik-adik, di hati Kak Uli, di hati semua guru-guru. Oh iya, tadi aku berdosa, tadi aku salah. Nah, itu yang pekerjaan Roh Kudus di dalam hati adik-adik semua. Nah, berarti Kak Uli, Roh Kudus itu adalah teman aku dong. Iya, betul sekali. Roh Kudus itu adalah teman kita semua. Roh Kudus itu adalah yang selalu ingetin kita supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, adik-adik pernah nggak sih kita sedih, sangat sedih sekali. Misalnya karena kita nggak ngerjain PR, nggak bisa ngerjain PR. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Roh Kudus itu selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan yang tadinya kita misalnya nggak bisa ngerjain. Roh Kudus itu berikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan. Yang tadinya PR sulit, kadang-kadang Roh Kudus memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kepintaran, ya adik-adik. Nah, itulah peran Roh Kudus saat Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, bahwa kalau Roh Kudus itu sangat menguatkan kita. Yang pertama tadi sebagai apa? Sebagai penolong. Yang kedua sebagai teman yang sangat baik buat saya dan adik-adik semuanya. Terus yang ketiga adalah Roh Kudus itu yang mengingatkan adik-adik semua untuk berbuat baik, untuk berbuat yang mama papa senang misalnya ya, Tuhan Yesus senang. Nah, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat baik, selalu menolong kita dalam kita sedih, saat kita marah, dia mengingatkan kita supaya nggak marah. Saat kita ngerasa sendiri, dia selalu menemani kita. Ya, itulah yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu. Dan itu juga roh yang sama, Roh Kudus yang sama juga yang menemani Kak Uli dan adik-adik semua. Ya, jadi mari adik-adik jangan pernah takut berdoa karena ada Roh Kudus yang selalu mengajari kita semua. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan ya, yang tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi ya adik-adik, Yoel 2 ayat 28. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Adik-adik harus dihafal ya. Nanti videonya dikirim ke Kak Deni. Oke? Sampai jumpa. Mari kita sama-sama berdoa semuanya dengan sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus itu menjadi kekuatan kami, menjadi teman kami yang sangat baik, menjadi penolong kami, menjadi pengingat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu terus membuat kami mengerti dan kami tahu bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi yang menguatkan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.